Saya masih berbincang dengan siswi SDI Wolomage, Beatrix da Silva Gue, Ketua Komite SDI Wolomage, Franciscus Dose, dan saat ini sudah bergabung Wakil Bupati ND, Erikos Emmanuel Rede. Pak Erikos, selamat malam. Selamat malam, Bu. Sehat ya, Pak ya? Ya, sehat. Pak Erikos, ini kan yang sedang kami perbincangkan ini adalah soal SDI Wolomage. Apakah kondisi SDI Wolomage ini sebenarnya sudah masuk radar dari Anda dan juga Pak Bupati? Ya, untuk ND secara keseluruhan kurang lebih 333 sekolah dasar SD sederajat. Memang kondisi saat ini ada beberapa SD termasuk salah satunya SD Wolomage yang memang kondisinya sangat memprihatinkan. Dan pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong perbaikan-perbaikan di sektor pendidikan ini. Dan lebih konkretnya bahwa untuk persoalan jangka pendek kita akan segera membantu menghadirkan sarana-prasarana lebih khusus untuk kenyamanan belajar mengajar. Mungkin moduler segera kita bantu untuk anak-anak kita di SD MTs Wolomage. Oke, tapi kebutuhannya kan bukan hanya sekedar meja kursi, Pak. Ini bangunannya saja sudah bukan saja tidak nyaman, bukan saja sudah mulai rusak, tapi tidak aman loh, Pak. Ya, benar sekali. Tapi kan kita seturut siklus anggaran, bahwasannya anggaran kita bisa kita lakukan perubahan dan lain-lain sesuai dengan mekanisme penganggaran yang ada. Oke. Kita untuk jangka pendeknya kita membantu adik-adik kita, anak-anak kita di SD Wolomage mungkin prioritaskan untuk moduler. Tetapi untuk diketahui bahwa tahun ini berkat koordinasi dengan lintas sektor, dengan hierarki pemerintahan yang lebih tinggi, direncanakan untuk tahun ini untuk dibangun ruang kelas baru RKB dengan seluruh fasilitas di dalamnya moduler kurang lebih 1 miliar. Baik. Nah, begini. Ini kan tadi kalau silakan Pak Erikos. Ya. Silakan. Saat ini sedang kita koordinasikan dan untuk diketahui pula bahwa besok saya akan lakukan rapat secara terbatas dengan beberapa lintas sektor termasuk juga dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Pak Erikos, begini, ini kalau dari cerita Pak Franciscus ini kan sudah terjadi paling tidak 10 tahun. Kondisi bangunan sudah mulai rusak, kursi dan meja juga sudah mulai rusak. Nah, kenapa dari pernyataan Pak Erikos tadi seolah-olah baru dianggarkan saat ini? Yang ditakutkan adalah sebenarnya permasalahan-permasalahan untuk sekolah-sekolah seperti ini harus viral dulu, Pak, baru kemudian ditangani. Saya perlu jelaskan, di ND ini 333 SD, seluruh Kabupaten ND. Tidak hanya SD Wolomage, mungkin SD Wolomage, tetapi SD-SD lain juga mengalami beberapa SD yang sama, tetapi menggunakan dana BOS, sebetulnya mereka kepala sekolah dengan komite bisa gunakan untuk hal-hal yang sifatnya darurat, yang mendesak sekali. Misalnya ketika kekurangan moduler, khususnya kursi misalnya, mestinya kan di dana BOS itu kan ada anggarannya, bisa digunakan. Dan untuk diketahui di SD Wolomage ini jumlah siswanya 45 orang. Dan karena masuk dalam golongan 3T, maka kalkulasi anggaran dana BOS-nya dibulatkan ke 60. Oke. Sehingga setiap tahun mereka tetap mendapatkan anggaran 54 juta sekian. Oke. Nah, Pak Franciscus, ini tadi sudah ada penjelasan dari Pak Erikos bahwa sebentar lagi akan dipastikan akan ada koordinasi untuk bantuan. Lalu juga ada BOS yang sudah disampaikan setiap tahun 54 juta. Apa yang bisa Anda sampaikan, Pak Franciscus, yang ingin Anda sampaikan kepada Pak Erikos selaku Wakil Bupati? Baik, ya. Selamat malam Bapak Wakil Bupati. Malam, Om Frans. Saya sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati bahwa
dana BOS itu bisa dialokasikan untuk perbaikan-perbaikan. Untuk kursi meubiler yang sifatnya darurat. Ya, nah selama saya lihat perjalanan itu, kelihatannya memang tidak ada yang dibiayai atau dikerjai dengan dana BOS. Nah, memang kursi meja yang ada itu waktu di saat dengan bersamaan bangunan 2009. Semenjak dari itu sudah tidak ada sama sekali, makanya terjadilah di sekolah SD Impersual Mage ini kehilangan atau kehabisan dengan kerusakan kursi meja untuk anak siswa. Oke. Silakan Pak Erikos. Ya, jadi dana BOS itu setiap tahun dialokasikan anggaran dan penggunaannya diserahkan ke kepala sekolah. Itu kewenangan ada di sekolah dan komite. Setiap tahun dan anggaran juga masuk langsung ke rekening sekolah masing-masing. Oke, Pak Franciscus sudah tahu soal ini? Saya sudah dengar. Mungkin bisa saya menyampaikan langsung pada malam ini dengan Bapak Wakil Bupati. Ya. Kami di tahun 2019 kemarin ada yang datang dari provinsi. Survei bilang mau dibantu lewat jalur dana PUPR. 3 kali yang sudah survei dinyatakan bahwa kami layak untuk mendapatkan bantuan PUPR. Sampai 2021-22 sampai hari ini ternyata kelihatan gagal. Oke. Sedangkan dari sekolah yang lain yang di Kecamatan Waria ada 2 sekolah yang mendapatkan PUPR, satunya sudah realisasi. Tetapi yang di SD Impersual Mage kehilangan sampai hari ini. Baik. Nah, malam ini saya sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati, tolong dibantu lewat jalur PUPR ini seperti apa supaya bisa terrealisasi seperti di sekolah lain yang termasuk di wilayah Kecamatan Waria itu. Oke, ini jadi PR juga nih buat Pak Wakil Bupati. Nah, Beatrix, ada nggak yang mau disampaikan ke Pak Erikos? Beatrix? Beatrix? Ya, Bu. Beatrix, ada yang mau disampaikan ke Pak Erikos? Ya. Maunya apa? Beatrix maunya apa kalau soal untuk kondisi sekolah? Sekolah kami sangatlah tidak layak untuk kami belajar mengajar. Oke, jadi menurut Beatrix sekolah tidak layak untuk belajar mengajar. Jadi mau dibantu ya Pak Erikos ya? Ya, untuk diketahui besok segera kita rapat dan sudah kita jadwalkan dengan PUPR. Besok akan kita diskusikan secara detail termasuk usulan-usulan dan penjelasan dari Satker, dari PUPR bahwa akan segera dibangun di tahun ini dengan besaran anggaran 3,1 miliar. Oke. Untuk jangka pendeknya, anak Beatrix nanti lusa kita bawakan kursi untuk bantu teman-teman di sana. Oke, baik. Dan untuk Beatrix ya malam hari ini nanti juga kita bantu dengan tasnya, bukunya, dan untuk teman-teman di sana. Baik. Oke. Saya berencana hari Selasa atau Rabu akan berkunjung ke sekolahnya Beatrix. Nah, ditunggu tuh Beatrix dan Pak Franciscus ya. Nanti ditunggu kedatangan Pak Erikos di sana. Semoga dalam waktu dekat perbaikan sekolah SDI ini bisa berjalan, bisa terrealisasi sehingga Beatrix dan teman-teman sekolah bisa konsentrasi lagi. Terima kasih Pak Erikos, Pak Franciscus dan juga Beatrix. Beatrix semangat sekolah terus ya. Jangan patah arang buat belajar ya. 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 Baik, terima kasih semuanya, sehat terus. Kita jumpa lagi di lain waktu ya. Dadah, selamat malam.